Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 7 hal yang membuat mandi wajib tidak sah. Dalam ajaran Islam, sebagai seorang muslim tentu sudah diajarkan untuk melakukan hal-hal yang diperintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, kita semua juga diajarkan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Di dalam melakukan hal yang baik dan benar, Islam mengajarkan kita semua, salah satunya tata cara mandi junub atau mandi wajib dengan benar. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas-hadas besar. Ada sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk melakukan mandi wajib, seperti selesai menstruasi, selesai berhubungan seksual, mengeluarkan air mani, melahirkan, dan orang yang meninggal. Mereka melakukan mandi wajib haruslah dilakukan secara benar dan sah. Kewajiban ini memang harus dilakukan ketika kita hendak menjalankan ibadah yang mewajibkan diri dalam keadaan suci. Allah juga memerintahkan umat muslim untuk melakukan mandi wajib dalam keadaan junub. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu," yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ada 7 hal yang dapat mandi wajib menjadi batal atau tidak sah. Apa saja 7 hal itu? Yang pertama adalah tidak melakukan mandi wajib secara benar. Hal pertama yang membuat mandi wajib tidak sah adalah ketika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Mungkin saja ada poin-poin di mana tata cara mandi wajibnya lupa atau tidak sesuai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Maimunah binti Al-Haris berkata, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu, beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu, beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah tata cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, baca niat membersihkan hadas besar tanpa bersuara. Yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, membersihkan bagian kemaluan dan sekitarnya dari kotoran dengan menggosoknya dengan tangan kiri. Kemudian yang keempat, mengulangi mencuci tangan. Yang kelima, ambil wudhu seperti biasa. Keenam, menyela pangkal rambut sampai kulit kepala dengan jari-jari yang sudah dibasahkan ke air. Lalu yang ketujuh,
membasuh kepala sebanyak 3 kali dengan 3 kali menimba air hingga seluruh permukaan kulit basah. Kemudian yang kedelapan, basahi seluruh tubuh secara merata dengan mengguyur dari ujung kepala hingga ujung kaki, dimulai dari bagian kanan lebih dulu, lalu bagian kiri. Lalu yang kedua, tidak membaca niat. Ini termasuk hal penting ketika hendak melakukan mandi wajib. Inilah yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa. Cara membaca doa niat mandi wajib pun dilakukan dalam hati atau tidak bersuara. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan air yang bersih. Ketika melakukan sesuatu yang akan mensucikan kembali tubuh, mandi wajib haruslah dilakukan dengan menggunakan air yang bersih. Namun jika dalam kondisi sulit mendapatkan air bersih, maka bisa dilakukan secara tayamum yang memiliki tata caranya tersendiri. Keempat, ada bagian tubuh yang masih kering. Proses menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib haruslah membasahi seluruh anggota tubuh. Begitulah salah satu hal yang wajib dilakukan terkait tata cara mandi junub. Kewajiban membasahi seluruh tubuh termasuk bagian-bagian yang tersembunyi seperti lubang hidung dan mulut, bisa dilakukan lewat berkumur-kumur atau menghisap air ke hidung dan segera mengeluarkannya. Dahulu jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mandi janabah, junub, beliau membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya. Lantas berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Lalu beliau mengambil air dan memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut hingga beliau menganggap telah cukup. Beliau tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu beliau guyur seluruh badannya, kemudian beliau basuh kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kelima, rambut dalam keadaan tidak terurai. Bagi seorang perempuan atau laki-laki yang memiliki rambut panjang, ada baiknya untuk tidak mengikat rambutnya saat melakukan mandi wajib. Sebab bisa saja air tidak masuk hingga ke sela-sela rambut, sehingga mandi wajibnya akan tidak sah. Yang keenam, masih terdapat kotoran di dalam kuku. Kita perlu tahu bahwa kotoran yang ada di dalam kuku bisa menghalangi air sampai ke badan, khususnya pada bagian bawah kuku. Jadi, ada baiknya sebelum melakukan mandi wajib, bersihkan dulu kotoran tersebut. Ini juga berlaku dalam kondisi kuku yang menggunakan kutek, kecuali pewarna kuku alami, yaitu henna. Kemudian yang ketujuh, tidak sesuai urutan. Tidak tertib dalam melakukan mandi wajib dapat membatalkan mandi wajib itu sendiri. Dalam melakukan mandi wajib, kita juga perlu memperhatikan rukun mandi wajib. Yang pertama, membaca niat di dalam hati atau tidak bersuara. Yang kedua, menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Lalu yang ketiga, membasahi seluruh anggota tubuh, termasuk semua lipatan badan. Namun jika sudah memenuhi ketiga rukun mandi wajib tersebut, maka mandi wajibnya dianggap sah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 hal yang membuat mandi wajib tidak sah yang perlu kita ketahui. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.